Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Meskipun saat ini kita melaksanakan secara daring, Ibu harap kalian tetap memiliki semangat yang tinggi. Ingat, belajar tidak terbatas oleh tempat. Walaupun kita tidak berada di kelas pada hari ini, kalian tetap bisa belajar dengan baik di rumah. Nah, ini menjadi kesempatan kalian untuk belajar lebih mandiri, lebih disiplin, dan juga lebih bertanggung jawab terhadap proses belajar kalian sendiri. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai tentang grafik persamaan garis lurus. Namun, sebelum kita memulai ke cara menggambar grafik persamaan garis lurus, alangkah baiknya kita ulas terlebih dahulu materi sebelumnya mengenai apa itu persamaan garis lurus, bagaimana bentuk umum dari persamaan garis lurus, kemudian contoh-contoh dari persamaan garis lurus. Jadi, pastikan kalian menyimak video pembelajaran ini dengan baik, mencatat hal-hal yang penting, tetap fokus dan aktif selama pembelajaran ini berlangsung, serta apabila ada kebingungan ataupun ada yang tidak dipahami, boleh kalian tanyakan dan kita diskusikan bersama-sama di grup WhatsApp. Jadi, persamaan garis lurus ini adalah persamaan yang memiliki satu atau dua variabel, yaitu variabel X dan juga Y, di mana masing-masing variabelnya ini berpangkat 1. Dan jika kita digambarkan dalam koordinat kartesius, maka akan membentuk suatu garis lurus. Adapun bentuk umum dari persamaan garis lurus, yang pertama ini ada Y sama dengan MX, yang kedua ini ada Y sama dengan MX ditambah C, yang ketiga ada AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan keterangan, M ini merupakan gradien ataupun kemiringan, X dan Y ini merupakan sebagai variabel, C ini sebagai konstanta. Adapun contoh dari persamaan garis lurus. Nah, yang pertama ini ada Y sama dengan 2X ditambah 5. Kemudian, yang kedua ada 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Yang ketiga ada Y sama dengan 5X. Yang keempat ada Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 1. Coba kalian buat bentuk persamaan garis lurus pada kolom komentar. Nah, hal ini tuh menjadi bentuk kehadiran kalian pada pembelajaran hari ini. Sebelum ke dalam cara bagaimana membentuk grafik persamaan garis lurus, kita ketahui dulu mengenai koordinat kartesius. Nah, jadi koordinat kartesius ini merupakan sistem untuk menentukan letak suatu titik pada bidang datar. Nah, ini tuh merupakan koordinat kartesius ya, di mana koordinat kartesius ini memiliki dua sumbu. Ada sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sumbu X-nya itu ini. Sumbu X-nya garis yang mendatar atau horizontal, di mana arahnya dari kiri ke kanan. Nah, biasanya di kirinya itu bernilai negatif dan kanannya itu bernilai positif. Nah, sedangkan ini yang vertikal merupakan sumbu Y. Arahnya dari atas ke bawah. Untuk nilai yang positif ini ada di sebelah atas dan nilai Y-nya yang negatif ada di sebelah bawah. Nah, kedua sumbu ini saling berpotongan di satu titik. Nah, titik potong ini yaitu antara sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, biasanya titik potong ini disebut dengan titik asal. Untuk penempatan titik asal ini ada di sebelah sini, yaitu di 0,
Nah, ini merupakan titik asal. Nah, untuk penulisan pada koordinat kartesius ini ditulis dalam bentuk, bisa dilihat ya di kursor sebelah kiri. Nah, penulisan koordinat kartesius itu X, Y. Seperti ini untuk penulisannya. Nah, artinya X ini ditulis terlebih dahulu, posisinya mendatar atau horizontal, sedangkan Y yaitu ditulis setelahnya, yaitu posisinya vertikal ataupun tegak. Nah, contohnya itu ada untuk penulisan titik koordinat kartesius, misalnya 2,3. Nah, seperti ini. Titik potong. Titik potong ini adalah titik di mana suatu garis memotong sumbu. Nah, ada dua titik potong. Yang pertama ada titik potong sumbu X, yaitu titik di mana garisnya menyentuh sumbu X yang terjadi saat Y sama dengan 0. Nah, biasanya titik potongnya ini kayak gini. Kan tadi disebutkan ya, bahwasannya titik potong sumbu X itu titik di mana garis menyentuh sumbu X saat Y sama dengan 0. Saat Y sama dengan 0, ini kan Y. Ya, berarti misalnya X-nya ada di sini. Nah, ini merupakan contoh dari titik potong sumbu X. Sedangkan yang kedua ada titik potong sumbu Y, di mana titik yang garisnya menyentuh sumbu Y saat terjadi X sama dengan 0. Nah, contohnya titik potong sumbu Y ini X-nya 0. Berarti seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari titik potong sumbu Y. Nah, dalam koordinat kartesius juga terdapat 4 bagian yang biasanya kita sebut dengan kuadran. Nah, yang pertama ini ada kuadran 1. Kuadran 1 itu posisinya di sebelah sini, di mana X-nya itu selalu positif dan Y-nya positif juga. Kemudian, ini merupakan kuadran 2, di mana X-nya itu negatif dan Y-nya bernilai positif. Kemudian ini tuh kuadran 3, di mana X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Dan ini merupakan kuadran yang keempat, di mana X-nya ini bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif. Nah, untuk menentukan letak titik koordinat, lakukan cara berikut ini. Yang pertama, kita tentukan nilai X terlebih dahulu. Untuk yang positif ada di sebelah kanan, dan yang negatif ada di sebelah kiri. Kemudian yang kedua, tentukan nilai Y-nya. Nilai Y yang positif ini ada di sebelah atas, dan nilai Y yang nilai negatif ada di sebelah bawah. Kemudian setelah itu, kita tandai titiknya. Misalnya, buatkan titik A 3,-2. Nah, X-nya ini tadi itu 3, berarti positif kan? Nah, kita lihat X-nya yang positif dan bernilai 3, berarti di sini. Kemudian setelah itu kita lihat bagian Y-nya. Y-nya itu tadi bernilai negatif, berarti negatif itu ke bawah ya. Nah, ada di sini. Jadi titik 3,-2 ini ada di sini, yang artinya berada di kuadran keempat. Setelah kalian memahami mengenai koordinat kartesius, sekarang kita lanjut ke cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, cara menggambar grafik persamaan garis lurus ini ada dua cara. Yang pertama ini menggunakan titik potong, dan yang kedua menggunakan tabel nilai. Kita ke cara pertama terlebih dahulu, yaitu menggunakan titik potong. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu apakah persamaan ini merupakan suatu persamaan garis lurus atau bukan. Nah, jika iya, kita lanjut. Kita tentukan titik potong dengan sumbu X saat Y ini sama dengan kosong.
Kemudian, kita tentukan titik potong dengan sumbu Y saat X sama dengan kosong. Nah, setelah menemukan titik potong dari kedua sumbu ini, kita buat plot titik potong pada koordinat kartesius. Setelah memplot titik potong pada koordinat kartesius, kita hubungkan nih kedua titik ini sehingga membentuk garis lurus, sehingga kita dapat menemukan sebuah grafik persamaan garis lurus melalui koordinat kartesius. Kemudian kita ke cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel nilai. Nah, langkah-langkahnya yang pertama sama seperti cara yang pertama, yaitu kita tentukan terlebih dahulu apakah persamaan ini merupakan suatu persamaan garis lurus atau bukan. Jika iya, kita tentukan titik potong melalui beberapa nilai variabel X ataupun Y sebagai titik uji. Misalnya kita akan menguji nilai X dengan Y-nya itu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan selanjutnya. Nah, kemudian kita substitusi nilai Y ini yang sudah diketahui tadi ke dalam bentuk persamaan untuk memperoleh nilai X. Nah, setelah itu kita bentuk menjadi pasangan berurutan sebagai representasi titik pada bidang koordinat kartesius. Setelah itu, kita buat plot titik potong pada koordinat kartesius. Setelah kita membuat plot titik pada koordinat kartesius, kita hubungkan titik-titik yang sudah kita temukan tadi sehingga membentuk garis lurus yang kita dapatkan nantinya sebagai grafik persamaan garis lurus melalui koordinat kartesius. Untuk memastikan kalian paham mengenai cara menggambar grafik persamaan garis lurus, di sini ada contoh soal. Yang pertama ini soalnya menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan menentukan titik potong, di mana soalnya yaitu dengan menentukan titik perpotongan pada sumbu X dan sumbu Y, gambarkan grafik persamaan garis lurus dari persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 12. Nah, caranya kita gunakan langkah-langkah seperti yang sudah tadi Ibu paparkan. Nah, langkah yang pertamanya itu kita tentukan apakah persamaan ini merupakan persamaan garis lurus atau bukan. Kita lihat nih pada persamaannya, apakah setiap variabelnya berpangkat 1. Jika iya, persamaan ini merupakan persamaan garis lurus. Persamaan ini merupakan persamaan garis lurus. Karena setiap variabel X dan Y berpangkat 1. Kemudian, lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong sumbu X, yaitu di mana titiknya berada pada garis yang menyentuh sumbu X yang terjadi saat Y sama dengan 0. Nah, kita tulis persamaannya. 4X 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 12. Kemudian kita substitusi nilai Y sama dengan 0 ke dalam bentuk persamaan. Jadi 4X ditambah 3 kali 0 sama dengan negatif 12. Nah, kemudian kita kalikan 4X ditambah 3 kali 0 itu 0 sama dengan negatif 12. Sehingga 4X sama dengan negatif 12. Nah, setelah itu kedua ruasnya kita bagi dengan 4. 4X dibagi 4 sama dengan negatif 12 dibagi juga dengan 4. Sehingga menghasilkan X sama dengan negatif 12 dibagi 4, yaitu negatif 3.
Jadi, titik potong pada sumbu X yaitu X-nya yaitu menghasilkan negatif 3 dan Y-nya yaitu kosong. Negatif 3,0. Kemudian lanjut ke cara yang ketiga yaitu menentukan titik potong sumbu Y saat X sama dengan kosong. Nah, kita tulis lagi bentuk persamaannya. 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 12. Kemudian kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan. Sehingga 4 substitusikan 0-nya. 4 kali 0 ditambah 3Y sama dengan negatif 12. Setelah itu kita operasikan 4 kali 0 yaitu 0 ditambah 3Y sama dengan negatif 12. 0 ditambah 3Y yaitu 3Y sama dengan negatif 12. Setelah itu, kedua ruasnya kita bagi dengan 3 sehingga menghasilkan sehingga nantinya kita akan menghasilkan nilai Y. 3Y dibagi 3 sama dengan negatif 12 dibagi lagi oleh 3. Karena kedua ruasnya kita bagi dengan 3. Sehingga 3Y dibagi 3 yaitu Y. Negatif 12 dibagi 3 yaitu negatif 4. Jadi Y-nya yaitu negatif 4. Sehingga titik potong pada titik potong pada sumbu Y yaitu X-nya tadi yaitu 0 dan Y-nya tadi menghasilkan negatif 4. Jadi titik potong pada sumbu Y itu 0, negatif 4. Nah, setelah kita menemukan kedua titik ini, kita buat plot pada koordinat kartesius dari titik-titik yang sudah kita temukan. Cara yang keempat yaitu buat plot titik pada koordinat kartesius. Ini Ibu menggunakan GeoGebra, tetapi kalian nanti gunakannya kertas berpetak ya, jangan pada aplikasi digital. Nah, tadi tuh kita sudah menentukan bahwasannya titiknya itu ada di negatif 3,0 dan juga 0, negatif 4. Kita cari nih, kita buat titik pada koordinat kartesius. Kita tentukan tadi kan titiknya itu ada di negatif 3,0. Kita cari X-nya negatif 3, berarti X-nya ini ada pada sumbu X bagian kiri karena X-nya ini bernilai negatif. Kita cari nih negatif 3X pada sumbu X ada di mana? Nah, negatif 3 pada sumbu X-nya itu ada di sini. Kemudian setelah itu kita cari 0 pada, tadi kan Y-nya yaitu 0, kita cari Y-nya 0 pada sumbu Y. Berarti ada di tengah-tengah di sini ya, karena Y-nya itu 0. Nah, titik negatif 3,0 berarti di sini. Kemudian kita lanjut. Kita yang kedua ada titiknya 0, negatif 4. Kita cari nih, X-nya 0. Berarti X0 tuh ada di sini ya. Nah, setelah ada titik X-nya, kita cari
bagian Y-nya. Y-nya itu ada di negatif 4. Kita lihat negatif 4 itu ke bawah, berarti Y-nya itu berada di bawah. Nah, negatif 4 di sini ya, berarti titik 0, negatif 4 ini ada di sini. Nah, setelah kita memplot titik pada koordinat kartesius, kita hubungkan kedua titik ini sehingga menjadi garis lurus. Dan nantinya akan terbentuk suatu grafik persamaan garis lurus. Kita hubungkan kedua titik ini di titik negatif 3,0 dan juga 0, negatif 4. Nah, ini membentuk garis lurus sehingga ini merupakan gambar grafik persamaan garis lurus dari persamaan 4x ditambah 3y sama dengan negatif 12. Nah, kemudian di sini ada contoh soal dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu menentukan tabel nilai. Soalnya yaitu gambarkan grafik persamaan garis lurus dari persamaan Y sama dengan 3x ditambah 9. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu apakah persamaan ini merupakan persamaan garis lurus atau bukan. Kita lihat variabelnya ini berpangkat 1 atau bukan. Jika iya, berarti persamaan ini merupakan persamaan garis lurus. Karena variabelnya berpangkat 1. Kemudian cara yang kedua, yaitu kita menentukan titik potong melalui beberapa nilai variabel X atau Y sebagai titik uji. Kita akan mensubstitusikan angka negatif 1, 0, 1, 2. Dan Y sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu kita substitusi nilai X atau Y yang sudah diketahui ke dalam bentuk persamaan untuk memperoleh nilai X dan Y. Nah, kita substitusikan ya nilai X tadi dan juga Y yang udah diketahui. Misal, untuk X sama dengan negatif 1. Kita substitusikan X sama dengan negatif 1 ke persamaan. Kita tulis persamaannya terlebih dahulu. Kemudian kita substitusi nilai X sama dengan negatif 1. Sehingga Y sama dengan 3, X-nya substitusi oleh negatif 1 ditambah 9. Kemudian kita operasikan sehingga menjadi Y sama dengan 3 dikali negatif 1, yaitu negatif 3 ditambah 9. Sehingga Y-nya yaitu negatif 3 ditambah 9, yaitu 6. Jadi,
titik koordinatnya yaitu X-nya tadi berapa? Negatif 1 dan Y-nya yaitu 6. Nah, kemudian kita substitusi untuk X sama dengan 0 ke persamaan. Y sama dengan, tulis dulu persamaannya, 3X ditambah 9. Kemudian kita substitusi X-nya jadi 0, 3, substitusi X 0 ditambah 9. Kemudian kita operasikan. Y sama dengan 3 dikali 0 yaitu 0. Kemudian ditambah 9. Sehingga hasilnya Y-nya itu 0 ditambah 9 yaitu 9. Jadi titik koordinatnya yaitu 0,9. Kemudian kita substitusi untuk X sama dengan 1. Y sama dengan 3X ditambah 9. Substitusikan X sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 3 dikali 1 ditambah 9. Y sama dengan 3 dikali 1 yaitu 3 ditambah 9. Jadi hasil Y-nya itu 3 ditambah 9 yaitu 12. Jadi titik koordinatnya yaitu 1,12. Kemudian kita substitusi untuk X sama dengan 2. Tulis persamaannya lagi, 3X ditambah 9. Kemudian kita substitusi. Kita substitusi X-nya jadi 2. Y sama dengan 3 dikali 2 tambah 9. Y sama dengan 3 kali 2 yaitu 6 ditambah 9. Sehingga Y-nya hasilnya 3 dikali 9, ditambah 9 yaitu 15. Jadi titik koordinatnya yaitu X-nya tadi 2 dan Y-nya menghasilkan 15. Kemudian satu lagi kita substitusikan untuk Y sama dengan 0. Kita substitusikan Y ke bentuk persamaan 3X ditambah 9. Nah, karena di sini yang diketahui-nya Y-nya 0, berarti 0 sama dengan 3X ditambah 9. Setelah itu kita kurangi kedua ruas dengan 9. Jadi 0 dikurangi 9 sama dengan 3X ditambah 9 dikurangi 9. Nah, setelah ini kita akan menemukan nilai X-nya dengan mengurangi ataupun membagi kedua ruas, kita akan menghasilkan nilai X. 0 dikurangi 9 yaitu negatif 9 sama dengan 3X. Nah, setelah ini kita bagi kedua ruas oleh 3. Berarti negatif 9 dibagi 3 sama dengan 3X dibagi 3. Mohon maaf. Nah, ini tuh untuk menemukan nilai X-nya. Sehingga didapat negatif 9 dibagi 3, yaitu negatif 3, dan
3x dibagi 3 yaitu x. Nah, jadi nilai x-nya itu yaitu negatif 3. Jadi, titik koordinatnya yaitu x-nya tadi ditemuin yaitu negatif 3, y-nya 0. Nah, setelah ini kita buat ke dalam bentuk tabel. Kita buat ke dalam bentuk tabel yang berisikan nilai x dan y yang udah kita ketahui dan kita temukan. Dan kita buat menjadi pasangan berurutan juga ya. Sini x, y, di sini pasangan berurutan x, y. Nah, tadi tuh yang udah ditemu itu x negatif 1, cos 0, 1, 2, dan y 0. Nah, tadi pada x sama dengan 1, y-nya yaitu 6. Berarti pasangan berurutannya negatif 1,6. Seperti ini ya bentuk pasangan berurutannya. Kemudian kalau 0, x-nya yaitu 9. Pasangan berurutannya 0,9. Kemudian jika 1, y-nya yaitu 12. 1,12. Untuk 2, x-nya yaitu 15. Pasangan berurutannya 2,15. Dan yang terakhir, jika y-nya 0, maka x-nya yaitu negatif 3. Sehingga bentuk pasangan berurutannya negatif 3,0. Nah, ini merupakan tabel dari persamaan garis lurus untuk menemukan suatu grafik. Nah, jika sudah membuat tabel kayak gini, kita buat plot pada koordinat kartesius. Plot titik pada koordinat kartesius dari titik-titik yang sudah diketahui tadi, di mana tadi titik-titik yang sudah diketahuinya yaitu negatif 1,6, berarti x-nya yaitu negatif 1, dan y-nya yaitu 6, berarti di sini ya. Mohon maaf. Di sini. Kemudian 0,9, berarti di sini setelah itu ada 1,12. 1,12 berarti ada di sini. Kemudian ada 2,15. 2,15 berarti dari sini ya. Dan negatif 3,0. X-nya negatif 3, Y-nya 0. Berarti di sini. Nah, setelah menemukan titik-titik tadi, kita hubungkan titik-titik yang sudah kita buat sehingga membentuk garis lurus. Nah, nantinya akan terbuat grafik persamaan garis lurus. Nah, ini merupakan grafik persamaan garis lurus dari persamaan Y sama dengan 3x ditambah 9. Nah, itulah cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Jadi, perbedaannya antara cara pertama dan cara yang kedua, cara pertama ini kita menggunakan 2 titik saja dan berfokus pada titik potong
sumbu X dan juga sumbu Y. Sedangkan cara yang kedua ini kita menggunakan banyak titik dan harus membuat tabel X dan juga Y dengan nilai variabel X dan Y-nya ini bebas, mulai dari angka berapa saja. Semoga kalian dapat memahami mengenai materi cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Apabila ada kebingungan ataupun ada yang tidak kalian pahami, boleh ditanyakan dan kita diskusikan di WhatsApp group. Setelah kalian memahami materi ini, coba kalian kerjakan latihan soal yang Ibu berikan pada grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.